Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih pada minggu ini penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap kami rasakan. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dan penolong dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada minggu ini firman Tuhan bagi kita dari Markus pasal pertama ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Markus pasal pertama ayat 16 sampai 20. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Kami boleh menawarkan tema bagi kita, menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengikut Tuhan tidaklah harus memiliki latar belakang yang berpendidikan, latar belakang yang memiliki potensi yang wow, talenta yang sangat-sangat baik, memiliki latar belakang keluarga yang baik. Bukan. Menjadi pengikut Kristus Yesus adalah sebuah anugerah dan pilihan Tuhan. Banyak orang yang mengikut Yesus, banyak orang menjadi pelayan Tuhan karena mengandalkan talenta, mengandalkan kemampuan, mengandalkan pendidikan yang dia miliki. Itu menjadi kesombongan bagi dirinya. Maka pelayanan apapun yang dilakukannya tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi sebaliknya akan menjadi batu sandungan yang akan membuat orang gelisah akan pelayanan yang dilakukannya. Pada minggu ini kita mau belajar dan melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yang memiliki latar belakang pekerjaan yang sangat sederhana. Mereka dipanggil dari pekerjaan seorang nelayan. Nelayan yang hidupnya di perairan menangkap ikan, menjala ikan. Bagaimana Markus mencatat peristiwa pemanggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama, Simon dan Andreas. Ketika Simon dan Andreas menebarkan jala di danau, Yesus memanggil mereka, "Ikutlah aku." Seketika itu juga Simon dan Andreas mengikut Yesus dan meninggalkan jalannya. Bagaimana kita melihat Yesus bisa percaya dan melihat bagaimana ada potensi dalam diri Simon dan Andreas.
penjala manusia yang akan melayani, yang akan menjala manusia, menangkap manusia. Menangkap artinya yang akan memberikan pemahaman dan pengajaran tentang keselamatan kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus telah panggil Simon dan Andreas, Yesus juga ketika berjalan sedikit lagi dikatakan Yesus melihat Yakobus dan Yohanes. Mereka juga seorang nelayan yang sedang membereskan jalannya. Dan Yesus juga memanggil mereka, dan mereka juga mengikut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, latar belakang pekerjaan sebagai nelayan, mereka dipandang dan dipakai oleh Yesus untuk menjadi murid Yesus, untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi pelayan Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita terpanggil untuk melayani di rumahnya yang kudus, untuk melayani dimanapun, terkadang bukan karena kita orang yang luar biasa. Tuhan terkadang memakai orang yang biasa saja, yang dianggap orang biasa, tetapi ketika dia setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan jadikan orang yang setia dalam perkara kecil ini menjadi orang yang luar biasa. Melayani dengan kerendahan hati, bukan karena kesombongan. Jadi ketika kita menjadi pengikut Yesus, bukan menjadi sebuah kesombongan ataupun keangkuhan bagi kita. Aku pengikut Yesus yang luar biasa. Ketika kita dikatakan pengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus, jadilah pengikut Yesus yang bisa menjadi saluran berkat kapan dan dimanapun kita berada. Ketika kita diberikan anugerah Tuhan untuk melayani dirinya, maka berikanlah seluruh aspek kehidupan kita, hati dan pikiran kita untuk melayani Dia. Melayani dengan segenap akal dan pikiran, melayani dengan segenap hati kita. Sehingga pengikut Kristus bukan sembarangan pengikut. Tetapi ketika kita setia mengikut Kristus, taat mengikut Kristus, yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada seorang pengikut Kristus yang berhenti di tengah jalan dan meninggalkan Kristus. Banyak orang melayani Tuhan ketika apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan dalam pelayanan itu, maka dia akan tinggalkan itu. Karena motif pelayanannya bukan menjadi pengikut Kristus yang setia, tapi pengikut Kristus yang ada maunya, yang untuk mementingkan dirinya sendiri, yang mencari kehormatan, yang mencari penghargaan, yang mencari penilaian agar dinilai orang baik. Di Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus itu mengatakannya sangatlah mudah. Aku pengikut Kristus. Apakah aku pengikut Kristus setia sampai akhir? Belum tentu. Banyak orang yang meninggalkan pelayanan, banyak orang yang meninggalkan pengajaran Kristus, ajaran Kristus dan kehendak Kristus hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya, sehingga menjadi pengikut Yesus akan menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, biar orang menganggap kita orang yang biasa, tetapi ketika orang biasa setia dalam perkara kecil, kita akan dijadikan Tuhan menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Luar biasanya apa Bapak Ibu? Ketika hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, itu sudah cukup kita menjadi orang yang luar biasa. Bukan kita menjadi batu sandungan.
Apa yang kita ucapkan menjadi berkat, itu luar biasa. Bukan karena kita mempunyai titel, ketika kita berbicara dengan penuh kata-kata yang ilmiah, bukan itu orang yang luar biasa. Tetapi bagaimana hidup dengan kerendahan hati, sederhana, dan hidup menjadi saluran berkat, itulah pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus yang mau menjadikan orang-orang di sekitar kita percaya, yang mau menjadikan orang-orang di sekeliling kita melihat siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita, siapa yang menjadi gembala atas hidup kita. Maka semua orang akan percaya kepada Tuhan yang kita puji dan sembah. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Engkau berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan kami yakin dan imani. Ketika kami menjadi pengikut Kristus Yesus, maka Tuhan akan menolong kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.